Ada satu pertanyaan yang sering kali kita hindari di dalam diam. Apakah aku sudah menjadi versi terbaik dari diriku? Versi yang bukan kata dunia, bukan kata orang lain, melainkan versi yang jujur, utuh, dan sadar. Hai sahabat langkah, kembali bersama Sylvia Teresia di Batas Waktu. Seringkali kita berpikir, untuk menjadi lebih baik, kita harus menjadi seseorang yang berbeda, yang lebih hebat, lebih kuat, lebih siap. Dari pendekatan psikologi dan perkembangan manusia, pertumbuhan tidak dimulai dari perubahan besar. Ia justru dimulai dari sebuah kesadaran. Hal ini memang sulit untuk dilakukan. Kesadaran untuk melihat diri apa adanya, bahwa kita belum sampai, dan tetap memilih untuk bertumbuh meski perlahan. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan sejati tidak terjadi oleh karena waktu atau pengalaman semata, melainkan dari mengolah pengalaman itu. Ada orang yang mengalami banyak hal, namun tidak bergeming, diam di tempat. Namun, ada orang lain yang mengalami hal-hal yang menyakitkan, terluka, bahkan hancur, namun disitulah ia mulai bertumbuh. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka alami, bukan karena stimulus, tetapi bagaimana mereka meresponinya. Pertanyaannya saat ini adalah, apa yang aku pelajari dari hari ini? Jika tidak ada standar dunia, siapa dirimu yang ingin kau tumbuhkan hari ini secara jujur? Ada sebuah konsep psikologi yang mengungkapkan tentang kemampuan seseorang secara sadar dan aktif mengembangkan dirinya, yaitu Personal Growth Initiative atau PGI. Dalam studi terbaru di tahun 2025, ditemukan bahwa orang yang memiliki inisiatif mengembangkan diri yang tinggi ternyata lebih mampu menghadapi krisis, lebih tahan dalam tekanan, baik trauma, stres, maupun kesulitan dan penderitaan. Bahkan orang itu memiliki arah hidup yang lebih jelas. Artinya, menjadi versi terbaik itu tidak terjadi secara otomatis, melainkan pilihan sadar untuk bertumbuh. Namun di sisi lain, kita akui bahwa menjalani hidup itu tidak selamanya indah, tidak selamanya mudah, karena di hadapan kita ada begitu banyak tantangan, ada banyak kendala, dan setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Di dalam penelitian yang lain, ditemukan bahwa lingkungan, pengalaman hidup, dan luka masa lalu sangat mempengaruhi seseorang untuk melihat dirinya dan berkembang. Disinilah letak kedalamannya, bahwa menjadi versi yang terbaik bukan tanpa luka. Justru, versi terbaik itu lahir kerap kali dari seseorang yang mampu berdamai dengan lukanya. Sebagai contoh, dalam penelitian pada 3 kasus perceraian, terungkap bahwa perceraian tersebut telah mengakibatkan luka yang dalam, kehancuran, kepedihan,
bahkan rasa terpuruk yang tidak terkatakan. Akan tetapi, ternyata ketiga istri tersebut mampu untuk bangkit, mampu untuk beradaptasi, dan bertekad untuk menjalankan hidupnya menjadi lebih baik. Ketiganya mampu melanjutkan karir mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Bahkan dua di antaranya, selain mereka berkarir, mereka juga mampu untuk melanjutkan studi mereka di jenjang universitas yang sebelumnya tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari suaminya. Satu di antara ketiganya bahkan dapat kembali membangun rumah tangga yang juga lebih baik dari pernikahan sebelumnya. Versi terbaik itu bukan tujuan yang jauh di depan sana, melainkan sebuah keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Tetap belajar untuk menjadi jujur terhadap dirinya. Tetap terbuka untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Tetap melangkah sekalipun kita tahu bahwa kita ini belum pulih seutuhnya. Pada kasus yang lain, ada seorang anak gadis yang mengalami kepahitan, kesulitan, ketakutan di dalam hidupnya yang bertubi-tubi. Ia mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan meninggalkan trauma yang amat dalam. Ia mengalami peristiwa insest sejak ia masih sekolah dasar. Ayahnya telah mengeksploitasi secara seksual pada dirinya. Bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti, bukan tidak paham bahwa hal itu berbenturan dengan etika, dengan norma, dengan akidah. Namun seringkali orang-orang terdekat lupa akan batasan, lupa akan norma. Ketika ia ada di jenjang sekolah menengah atas, kakaknya, adiknya memperlakukan dia seperti bapaknya. Tidak tahan dengan apa yang dia rasakan, selulus dari SMA, ia merantau ke ibu kota, berharap dengan tinggal dengan kakak perempuannya, ia dapat hidup dengan lebih baik. Namun apa yang terjadi, sahabat langkah? Kakak iparnya juga memperlakukan dia dengan tidak bermartabat, melakukan kejahatan seksual seperti yang dia alami sebelumnya. Ini bukan sekedar kisah, ini bukan sekedar cerita. Anda bisa melihat, mendengar di luar sana ada banyak hal yang membuat orang lain menderita. Pertanyaannya, bagaimana mereka akan bangkit? Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehidupan yang mengerikan. Bagaimana mereka bisa mengatasi kehidupan selanjutnya tanpa dukungan orang lain? Bagaimana mereka bisa berkata pada dirinya, "Aku baik-baik saja." Versi terbaik dari diri kita terlahir dari kesiapan untuk melihat masa depan. Karena jika tidak ada orang lain di sekitarmu yang bisa mendukungmu, memotivasi hidupmu, membangkitkanmu untuk berkata, masih ada jalan di depan, masih ada jalan terbuka. Bagaimana orang-orang yang telah mengalami peristiwa yang menyakitkan ini bisa berkaca dan melihat peluang yang jauh lebih baik? Sahabat langkah, hari ini jika Anda melihat tayangan video ini, mari lihat ke dalam diri. Kita bukan satu-satunya yang pernah mengalami penderitaan. Sebagian orang menderita karena tidak bisa makan.
Secara ekonomi, mereka tidak ada kemampuan. Orang lain mungkin mengalami peristiwa kecelakaan yang membuat hilangnya kemampuan untuk beraktivitas normal seperti biasa. Karena mungkin bagian dari tubuhnya tidak lagi sempurna. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita melihat diri? Bagaimana cara kita untuk menjadi versi yang terbaik? Kadang-kadang kita tidak punya dasar untuk berharap. Namun, sahabat langkah, ketika tidak ada orang lain di sekitar kita yang mendengar kita, yang melihat kita, Anda masih punya harapan. Ada satu pribadi, ada satu sosok yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tapi ia selalu ada untuk kita. Kalau kita berkata, saya tidak bisa berharap lagi, mungkin ini waktunya untuk melihat satu sisi yang selama ini sempat terlupakan. Sahabat langkah, diri ini mungkin bukan yang paling sempurna, bukan yang paling dipuji, bahkan bukan yang paling terlihat berhasil di mata orang lain. That's okay. Kadang-kadang kita harus berani berkata pada diri sendiri, ayo bangkit, ayo melangkah lagi, ayo kita lewati setiap tantangan bersama-sama. Sebab di tengah keriuhan dunia, suara hati selalu tahu arah pulang. Bersama Sylvia Teresia, sampai jumpa di episode selanjutnya.